Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alu Aulia Widianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan materi agama yang berjudul Hakikat Penciptaan Manusia. Rumusan masalah yang pertama adalah apa hakikat penciptaan manusia menurut pandangan agama Islam. Yang kedua, apa tujuan penciptaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, bagaimana peran dalil akli dan dalil nakli salah memahami tugas hidup manusia. Yang keempat, apa potensi diri manusia. Rumusan masalah yang pertama, hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan makhluk lainnya di alam semesta ini dengan tujuan dan bukan hanya kesia-siaan. Manusia tidak hanya diciptakan tanpa sifat dan substansi. Proses penciptaan manusia dari tanah dan disempurnakan manusia dari tanah tersebut dengan ditiupnya ruh. Asal yang kedua adalah menciptakan manusia dari sumber yang terdekat, yaitu menciptakan manusia dari nutfah, yaitu sel telur dan sel sperma. Allah menciptakan manusia dengan dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Unsur jasmani adalah tubuh atau jasad manusia yang tersusun atas organ dan sistem organ. Unsur yang kedua yaitu ruh atau jiwa. Kedua unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dan apabila kedua unsur tersebut terpisah, maka disebut manusia disebut mati, dan sehingga tidak dapat disebut lagi sebagai manusia. Rumusan masalah yang kedua, tujuan dari penciptaan manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu keberadaan manusia di muka bumi ini tidaklah bukan untuk main-main, sendang gurau, hidup tanpa arah atau tidak ada tujuan tertentu. Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini pun diciptakan untuk suatu tujuan. Allah menegaskan bahwa menciptakan manusia dalam firman-Nya surat Ad-Zariyah ayat 58. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari ayat tersebut dapat diambil memahami bahwa kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya adalah sebagai hamba Allah. Tujuan menciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan masalah yang ketiga, peran dalil akli dan dalil nakli salah memahami tugas hidup manusia adalah dalil nakli berasal dari nakli yang menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka yang menuliskan hadis-hadis kemudian menyampaikan dan menyadarkan kepada sumber-sumbernya. Peran dalil nakli adalah memberikan pedoman jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan membantu memahami tujuan hidup dari perspektif spiritual. Sedangkan dalil akilah berasal dari kata akli secara bahasa etimologi berarti akal yang mempunyai beberapa makna. Di antaranya kebijakan, al-hikmah, tindakan baik atau tindakan yang tepat, husnut tafharuf, denda, ad-diyah. Dalil akli didasarkan pada akal pemikiran manusia itu sendiri. Peran dalil akli adalah membantu manusia menggunakan akal untuk merenungkan tujuan hidup, moralitas, dan tanggung jawab. Rumusan masalah yang keempat, potensi diri manusia. Dari ayat yang di atas artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kelafisikan dan ketakwaannya. Dalam diri manusia ada dua potensi. Yang pertama, potensi untuk menjadi baik, dan yang kedua, potensi untuk menjadi buruk. Potensi untuk menjadi baik adalah berasal dari akal dan hati, sementara potensi untuk menjadi buruk berasal dari nafsu dan dibantu oleh syaitan.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.